من ألف شهر ليلة القدر خير الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Dari kita bahasa khas dulu ya. Sudah siap dengan pelajaran? Kira-kira ada yang tahu dari hari ini kita belajar apa? Oke, kemarin kan sudah tak kasih bocoran tuh. Pinter ya kan? Kelompoknya apa kelompok juga? Ini kelompok? Ini kelompok? Tidak ada di buku, kamu tambahin sendiri. Boleh lihat HP, ya kan? Kita manfaatkan HP. Dan disiapkan pertanyaannya dari teman kalian. Barangkali pertanyaannya itu di luar materi. Paham? Harus siap dong. Satu teman lagi. Sekarang tanggal berapa? Bulan? Tahun? Tanggal 12. 12 itu satu sama apa? Satu dan dua. Coba ketua kelompok satu mana? Bidi ya? Ketua kelompok dua? Cinta. Sulit. Yang kalah maju. Menang. Satu kali saja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang khotbah. Silakan. Perkenalkan, saya Anda. Saya dari Sawiya. Saya Idin Kiwati dari Widyasuti. Pengertian khutbah. Definisi secara bahasa. Khutbah secara bahasa adalah perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Adapun kata khutbah yang seakar dengan kata khutbah. Dalam bahasa Arab berarti melamar wanita untuk dinikahi. Khutbah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata mukhatabah yang berarti pembicaraan. Ada pula yang mengatakannya berasal dari kata al-qadbu yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Karena orang-orang Arab tidak berkhutbah kecuali pada perkara besar. Definisi secara istilah, secara etimologis, khutbah artinya pidato, nasihat, pesan atau wasiat. Sedangkan menurut terminologi Islam, istilah syar'ah khutbah atau Jumat ialah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jemaah sebelum sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun tertentu, baik berupa tadzkirah, peringatan, penyadaran, mau'izah, pembelajaran maupun tausiah nasihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa khutbah adalah nasihat dan tuntunan keagamaan meliputi keimanan, ibadah, pendidikan, kehidupan sosial dan lain-lain. Untuk memperteguh keimanan serta meningkatkan kualitas ketakwaan jemaah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergeraklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9.
B. Hadas. B. Hadis. Wajib ala kulla muslimi fil jama'ati illa arba'atun abdun mamlukum au imra'atu au ma'ildur. Artinya, Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah kecuali 4 macam orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Riwayat Abu Dawud. C. Ketentuan dalam berkhutbah. A. Syarat khutbah. Setiap mengerjakan sholat Jumat pasti disertai dengan khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat dan setelah masuk waktu zuhur. Tidak sah sholat Jumat apabila tidak didahului oleh khutbah. Dalam khutbah sholat Jumat ini khatib mengingatkan jamaah agar rutin meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, serta menganjurkan dan mendorong jamaah agar beribadah dan beramal soleh. Khutbah Jumat memiliki syarat-syarat lain sebagai berikut. 1. Khutbah harus dilaksanakan dalam bangunan yang tidak untuk sholat Jumat. 2. Khutbah disampaikan khatib dengan berdiri. 3. Khutbah dibawakan agak cepat, namun 1. Khatib harus laki-laki dewasa atau balik. 2. Khatib harus mengetahui tentang ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak membingungkan atau menyesatkan jemaahnya. 3. Khatib harus mengetahui tentang syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. 4. Khatib harus mampu dan fasih berbicara di depan umum. 5. Khatib harus bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. 6. Orang yang dipandang terhormat dihormati dan disegani. Beberapa adab khatib. Radhiyallahu anhu bahwa setelah naik mimbar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam. Dinyatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Syarh Sunan Ibnu Majah nomor 917. Selesai azan, dia berdiri menghadap makmum dan menyampaikan khutbah dengan menyadarkan tangan. Kelompok 2, 3, 4 ada yang mau ditanyakan tentang khutbah? Ada? Pak. Kelompok 4 silakan. Apakah ibadah sholat Jumat bisa menjadi sah tanpa adanya khutbah? Dua khutbah Jumat sebelum sholat Jumat termasuk dalam bagian syarat sah sholat Jumat. Ini dari mana? Dua. Apakah khutbah disampaikan dengan cara berdiri? Maksudnya wajib dengan berdiri. Apa boleh gitu? Apakah khutbah Berdiri dan menghadapkan wajahnya pada para jemaah. Namun jika khatib tidak dapat berdiri, maka khutbah dapat dilakukan dengan posisi duduk di antara dua khutbah. apa perbedaan khutbah dan ceramah? Menyampaikan nasihat agama, hukum, halal, haram, dan bersifat khusus untuk kaum muslimin berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Khutbah adalah bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan dan ajakan-ajakan memperkuat keimanan. Syarat menjadi khotib. Ingin jadi khotib di rumah. Beragama Islam. 2. Laki-laki yang sudah balik. 3. Memiliki ketaatan dalam beribadah. 4. Berakal sehat. 5. Jauh dari perilaku tercela. 6. Menutup aurat. Oke, jadi Berdiri di atas mimbar. kan tadi sudah. Khutbah yang baik.
Bagaimana khutbah yang baik? khutbah? Yang pertama, khotib berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi lalu mengucapkan salam. Yang kedua, usai mengucap salam maka suara azan akan dikumandangkan. Tiga, selanjutnya khotib berdiri untuk berkhutbah. Ada khutbah kita berbicara. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berbicara di hari Jumat saat imam berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia atau tidak sempurna pada sholat Jumat. Sah sholat Jumatnya orang yang tidur saat khutbah berlangsung atau tidak mendengarkan khutbahnya, dan jelaskan alasannya. Pertanyaan terakhir ya. Asyur menegaskan bahwa seorang muslim seharusnya tidak dengan sengaja tidur selama khutbah Jumat. Dia harus mempertahankan dirinya agar tidak tertidur. Jika dia kalah dari tertidur, tidak ada dosa baginya untuk itu. Apakah boleh seorang khotib yang sedang khutbah disediakan minuman ataupun makanan? Ayo. Syahwat dan muhajib membolehkan minum saat khutbah Jumat. Baik karena haus hanya sekedar ingin minum agar terasa lebih dingin atau lainnya. Kebolehan minum ini berlaku pada khotib atau jamaah. Sementara ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa minum saat khutbah hukumnya Khutbah itu ya, intinya adalah memberikan nasihat di dalam sebuah ibadah. Jadi khutbah dengan yang lain itu berbeda. Kalau ada khotib yang berkhutbah, itu dia cuma monolog satu arah. Beda dengan ceramah. Misalkan khotib berkhutbah, ya, dia punya pertanyaan, merasa jawab, pedang jawab. Tidak boleh jamaah itu jawab satu kata itu tidak boleh. Tapi kalau ceramah itu boleh berinteraksi dengan jamaah. Tapi ada pertanyaan yang unik. Bagaimana cara jadi khotib? Gimana yuk tadi? Laki-laki Islam boleh. Tentunya harus punya ilmu pengetahuan tentang Islamnya, yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian cara berkhutbahnya bisa, cara menyampaikannya bisa. Biasanya ada orang yang paham tentang Islam, paham tentang ilmu fikih, tapi dia dalam menyampaikan itu tidak bisa. Dia ya. Yang kedua, bagaimana khutbah yang baik? Mungkin ini kan perempuan nggak pernah ikut sholat Jumat, toh? Ya. Tapi kan kalian nanti pasti, ya paling nggak punya anak lah, anak laki-laki gitu kan? Atau khutbah yang baik, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah adalah khutbahnya tidak terlalu lama, tidak panjang. Salah satu ciri fahamnya seseorang tentang ilmu agama adalah ringkasnya dia berkhutbah. Ringkas, padat, dan jelas. Ya khutbah Jumat saja memberi mimbar. Harus paham ya. Yang ketiga tadi, bagaimana jika khotib itu makan atau minum. Salah satu ulama itu menyampaikan kalau minum itu masih dibolehkan. Nyolak, minum silakan. Tapi aja nggo Coca-Cola, Fanta, ngono aja. Ya. Pada bab saling menasihati, yang kedua apa? Dan doa tabligh. Persiapan dari kelompok selanjutnya kan menjadi. Oke? Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian pulangnya selamat sampai tujuan. Silakan dimasukkan bukunya, kita berdoa terlebih dahulu. Wa tawassaw bil
Jadi yang ada ekstra jangan lupa. Ya.